Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pracimantoro. Salam sehat semua. Alhamdulillah di sini sehat semua nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Matur suwun sanget kerawuhipun karena berbagi kesibukan Bapak Ibu Guru. Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini sebenarnya ada kegiatan yang sama-sama pentingnya, dan ini dilonggarkan waktu untuk menemani saya untuk diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Pracimantoro ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo berdoa saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya perkenalan dulu nih Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu semua sudah perso sinten saya. Perkenalkan, saya Ika Pijermitayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMA Negeri 1 Pracimantoro, yang pagi ini insya Allah nanti akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita semua semangat di sini, mungkin tadi sudah ada yang mohon maaf mengantuk, sudah ada yang dengan berbagai rutinitas lemas dan lain-lain. Supaya semangat, kita berdiri dulu nih Bapak Ibu. Monggo. Kita buat setengah lingkaran. Monggo. Ke tengah kita buat setengah lingkaran. Oh, lingkaran di tengah mana Pak? Ke samping ini Bapak Ibu. Agak diberi jeda. Setengah lojong Bapak Ibu, kita akan melakukan permainan. Permainannya adalah lawan kata. Nanti ketika saya mengatakan depan dengan gerakan kaki ya Bapak Ibu nggih. Saya mengatakan depan dengan mengatakan belakang ngoten nggih. Oke, sedikit saja mundurnya Bu ini. Kemudian ketika saya mengatakan kanan dengan mengatakan menyampaikan kiri ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Semangat nggih. Nggih, monggo kita mulai. Tangan semuanya di pinggang supaya semangat. Nggih, mungkin sambil bergeser supaya cukup tempatnya. Nggih, matur suwun. Kita mulai, konsentrasi dimulai. Belakang, depan. Dengan lompat enggak apa-apa, dengan gerakan kaki enggak apa-apa. Monggo. Belakang, depan. Di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Mungkin nanti saya akan memberikan pernyataan ini kepada satu atau dua Bapak Ibu guru di sini. Bersedia nggih menjawab nggih Bapak Ibu nggih? Bersedia nggih? Kasih semangat atau Bapak Ibu? Baik, untuk pernyataan pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju mboten Bapak Ibu? Tidak setuju.
Baik, mungkin ada yang menyampaikan alasannya mengapa tidak setuju. Monggo angkat tangan. Monggo. Mengapa pernyataan pertama itu tidak setuju? Monggo. Bu Marpri mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan di halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya tidak setuju karena pada dasarnya untuk disiplin itu harus tumbuh dari dalam diri anak sendiri. Jadi kalau pemberian hukuman berupa hal positif sekalipun itu berarti ada pamrih dan ada dorongan eksternal. Baik, terima kasih. Jawaban dari Bu Marpri adalah bahwa kesadaran disiplin dari anak itu merupakan kesadaran dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Setuju mboten Bapak Ibu? Setuju. Tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Bu Marpri. Baik, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten? Setuju. Sinten ingkang setuju? Sinten ingkang boten setuju? Tidak setuju. Pak Tulus setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Boleh menyampaikan apa alasannya? Oke, karena dengan kita itu memberi penghargaan, nanti kalau suatu saat anak itu meningkatkan motivasi lagi, itu anak itu akan meminta lagi. Mana ini ada penghargaan apa ini? Kan, jadi saya tidak setuju dengan memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Pernyataan dari Pak Tulus adalah tidak setuju bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena nanti kalau tidak ada penghargaan atau dari para pendidik guru tidak memberikan imbalan atau penghargaan itu, jadi anak tidak mau lagi berkembang. Ngoten Pak Parmo ngapunten nggih. Mungkin bisa disampaikan Pak Parmo tadi jawabannya, pendapatnya setuju tadi karena apa? Terima kasih. Kalau saya itu secara pribadi sangat setuju sekali. Sangat setuju, bahkan tidak hanya setuju. Ya, karena dalam setiap anak belajar untuk mencapai tujuannya. Tujuan itu kan bagian dari semacam ribet. Ada ribet, ada panisem. Jadi kalau ada semacam penghargaan, itu akan meningkatkan motivasinya. Itu sebagai trigger saja, bukan satu-satunya. Siap. Berarti mungkin sampai di garis bawahi nggih Pak Parmo, mungkin ada saatnya kita berikan penghargaan. Tapi alangkah baiknya bila kita tidak memberikan penghargaan ketika ingin meningkatkan motivasi belajar anak, ngoten nggih. Karena hal tersebut merupakan pembiasaan baik atau pembiasaan buruk nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Baik. Kita akan lanjut kepada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu ada tugas lagi. Mohon maaf, silahkan duduknya saling berhadapan. Oke, saya dua-dua guys datang. Nanti yang tidak dapat pasangan boleh dengan saya, Mas. Tapi alhamdulillah dapat semua, ya. Saling memandang. Bukan saling memandang dulu, Ibu. Kita tidak saling memandang. Bapak Ibu, silahkan panjenengan semua mengepal salah satu tangan panjenengan, kanan boleh, kiri boleh. Sampun? Nggih. Tapi apa dinten nggih, namung mengepal mawon. Ketika sampun mengepal, bayangkan di dalam tangan panjenengan niku ada sesuatu. Nggih, ada sesuatu. Entah niku napa terserah panjenengan, pokoknya ada sesuatu. Kemudian teman yang lainnya silahkan merayu temannya untuk membuka kepalan tangannya. Boleh dengan rayuan, boleh dengan kritikan, atau boleh dengan semacamnya, sampai teman panjenengan saged membuka kepalan tangannya. Nah, kira-kira teman panjenengan menika tetap mempertahankan kepalan tangan atau bisa
bisa membuka kepalan tangannya. Monggo saya beri waktu 1 menit. Silakan. Buka dong. Monggo. Mungkin dengan rayuan Pak Rudi ganteng nggih, atau Bu Eni baik nggih, atau Pak Pur luar biasa hari ini, atau dengan rayuan atau senyuman manis panjenengan. Monggo. Pripun Pak Setio saged merayu Pak Adi untuk membuka kepalan tangannya? Nggak boleh. Tidak mau membuka. Oh, tidak mau membuka. Baik. Sama dia Bapak Ibu nggih. Adakah yang berhasil merayu membuka kepalan tangan temannya? Dia sih buka kan? Oh, kamu buka. Oke. Bu Eni nih. Bu Eni, adakah yang tetap mempertahankan kepalan tangannya? Pak Haryadi. Oke. Karena semuanya pendapatnya tidak ada yang salah nih Bapak Ibu. Saya tetap mengepalkan tangan saya membuka tangan saya, itu adalah pendapat dari Bapak Ibu. Monggo saya boleh mendengarkan dari yang membuka kepalan tangan tadi, sinten? Nggih, monggo Bu Eni. Oh, biar supaya dia bahagia, supaya temannya berbahagia karena membuka kepalan tangannya tadi. Oke, Pak Har, monggo Pak Har, kenapa tetap menutup kepalan tangannya? Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga bagi saya. Oh iya, dari Pak Har, karena itu adalah sesuatu yang paling berharga dari diri saya. Jadi, Bapak Ibu, dalam hal membuka atau tetap mengepalkan tangan panjenengan itu adalah hak dari panjenengan semua. Ada yang mengatakan itu saya buka supaya teman saya menjadi bahagia, Bu, supaya menjadi bahagia ketika mendengarkan atau mengetahui apa yang ada di genggaman tangan saya. Nah, sama halnya ketika kita menjadi pendidik, Bapak Ibu, kita membuka diri untuk pendidik, untuk murid kita. Kita membuka, misalkan kita memiliki sesuatu hal yang itu mungkin perlu ditularkan, atau pengalaman-pengalaman positif kita yang perlu ditularkan kepada murid, insya Allah kita dengan legowo memberikannya. Tetapi tadi yang tetap mengepal tangannya tadi, mungkin ini adalah privasi dari seorang pendidik, dan mungkin murid juga sama halnya memiliki privasi, yang privasi itu dimana hanya menjadi konsumsi pribadi saja, bukan menjadi konsumsi publik. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Oke, selanjutnya di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini hubungannya apa dengan kepalan tangan tadi? Kepalan tangan tadi hanya ilusi saja, hanya istilah saja. Kemudian untuk poinnya adalah guru mengontrol murid. Mengontrol murid di sini bagaimana kita seorang pendidik mampu mengontrol murid-murid kita, mau kemana, diarahkan kemana. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang berpendapat ketika kita dengan murid kita, kemudian murid kita itu ketika memiliki permasalahan, kita menyelesaikannya dengan cara si murid merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, niki nanti akan kita bahas lagi nih Bapak Ibu nggih. Benar tidak keempat pernyataan ini? Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang mengontrol itu sebenarnya siapa yang memiliki hak itu? Di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Jadi apa pandangan kita itu orang harus mampu, harus bisa mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Itu untuk stimulus responnya. Kemudian untuk teori kontrolnya atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak egois, harus sama pokoknya pendapat kamu sama halnya kepada murid kita ya Bapak Ibu. Pendapat kita itu harus sama. Murid harus mengikuti hal yang sama dengan kita. Jadi kita sedikit agak memaksakan kalau yang stimulus responnya. Kemudian kalau teori kontrolnya itu kita berusaha untuk memahami, kalau kepada murid memahami bagaimana murid itu dalam hal misalkan menyelesaikan masalah atau menentukan arah karir ke depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika kadang kan sebagai pendidik atau sebagai murid kita kadang melakukan kesalahan. Nah, kesalahan itu dilihat sebagai kita melakukan perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau melakukan sesuatu yang buruk itu sudah salah, tanpa kita tanyai dulu riwayatnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk teori kontrolnya tadi Bapak Ibu. Jadi meskipun murid itu melakukan suatu perbuatan yang buruk, perilaku buruk atau kesalahan, itu pasti memiliki suatu tujuan atau alasan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Jadi di sini sangat jelas nih Bapak Ibu, untuk stimulus responnya seperti apa, kemudian untuk teori kontrol atau pilihannya seperti apa. Ya, tadi saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke disiplin Bapak Ibu. Apa hubungan antara teori kontrol dan disiplin? Di sini antara teori kontrol dan disiplin tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak didik kita atau murid kita. Tapi sebelum kita mendisiplinkan perilaku murid Bapak Ibu, kita perlu mengetahui dulu disiplin itu apa. Mungkin Bapak Ibu sampai perso sedalan nggih, ada yang belum perso tentang disiplin, soalnya sampun nggih? Sampun? Nah, sepertinya mulai lemes lagi. Berarti kita tepuk dulu ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Nah, nanti untuk tepuk kita lakukan tepuk 1, 2 dan 3. Apabila tepuk 1 Bapak Ibu cukup. Kemudian tepuk 2 kanan kiri. Untuk tepuk 3 kanan kiri atas. Ngaten nggih. Mungkin nanti di sela-sela saya memaparkan materi panjenengan tepuk 2 ngoten lajeng. Nanti ngantuk nang mboten nggih. Ya, monggo tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 1. Nggih, pon panas nggih. Baik, untuk disiplin di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Pendapat dari Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi secara garis besar Bapak Ibu bahwa disiplin di sini artinya kita ketahui untuk mematuhi suatu aturan tertentu, dan apabila tidak melaksanakan hal tersebut akan ada sanksi tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Kepada
pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini Bapak Ibu, untuk teori motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mungkin murid bisa saja karena untuk menghindari tidak dihukum atau tidak diberi sanksi, itu tadi melakukan hal-hal yang bagaimana caranya supaya saya tidak dihukum, supaya saya tidak terkena sanksi, seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi mungkin di benak murid bisa muncul pertanyaan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, motivasi eksternal yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini tadi yang kita bahas di depan ya Bapak Ibu, pernyataan nomor 2. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya, jadi murid tadi ketika mohon maaf, biasanya mengerjakan sesuatu selesai dan mendapatkan penghargaan, nanti suatu hari apabila mendapatkan tugas lagi, bisa jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengerjakan ini lagi atau apabila saya menyelesaikan ini lagi. Seperti itu efeknya jangka panjangnya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi bisa melihat, bisa menilai diri sendiri, bisa mengevaluasi diri sendiri. Ketika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Untuk nilai-nilai kebajikan universal ini ada 5. Yang pertama adalah nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kedua, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang keempat adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini untuk profil pelajar Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang selanjutnya masuk ke kategori yang kelima, yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Wonten ingkang pirsa Bapak Ibu menika sinten? Bapak sinten? Bapak pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau memberikan pendapat bahwa seorang anak itu harus merdeka. Nah, merdeka di sini beliau mengungkapkan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Maksudnya di sini, ketika murid itu di depan Bapak Ibu guru atau di lingkungan sekolah, itu di bawah, seperti di bawah kendali kita, di bawah pengawasan kita, di bawah kadang perintah kita nih Bapak Ibu. Kadang kalau misalkan kegiatan upacara bendera, ngoten, ayo kumpul, ayo topi ini tinggal dhisik, ayo harus berseragam rapi, harus begini gitu. Tetapi di sini diharapkan murid itu mampu bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi bisa melakukan hal-hal positif tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya
penghargaan yang pernyataan kedua tadi, penghargaan merupakan ngaten nggih Bapak Ibu nggih, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, itu tadi yang mungkin disampaikan oleh Pak Tulus tadi dan Pak Karmo, bahwa baiknya itu penghargaan diberikan atau tidak. Seperti itu, ini pendapatnya. Ini pendapat dari Alfikon pada tahun 1993. Tepuk dua. Nggih, enten ingkang ngantuk menawa nggih, mboten nggih Bapak Ibu nggih. Insyaallah kasih semangat semua. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini bahwa dijelaskan dihukum oleh penghargaan. Jadi selama ini Bapak Ibu, saya pribadi pun juga sebelum mempelajari modul ini, sebelum masuk ke pendidikan guru penggerak, terkadang kalau anggapan saya Bapak Ibu, anggapan saya pribadi, terkadang ketika kita memberikan penghargaan oleh murid, itu bisa meningkatkan motivasi murid, murid bisa kembali semangat, kemudian murid bisa menjadi dirinya apa adanya, dapat meningkatkan potensi di dalam dirinya. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Mengapa seperti itu? Yang pertama, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan di sini Bapak Ibu, mungkin saja ketika murid A dan B, yang A, B, kemudian kita buat 4 perbandingan ini, C dan D. Ketika mereka sama-sama menyelesaikan tugas, misalkan menyelesaikan tugas matematika, yang A mendapatkan penghargaan, mendapatkan misalkan buku tulis 5 misalkan. Kemudian yang B mendapatkan pensil 3, sedangkan yang C dan D tidak, karena tidak maksimal mengerjakan tugasnya. Itu bisa disebut penghargaan merusak hubungan. Nah, kok bisa? Kenapa ya? Karena bisa saja keempat temannya ini tadi, karena yang satu dapat, yang dua dapat, yang dua tidak. Mohon maaf, iri. Loh, saya kan sudah mengerjakan maksimal di sini, tetapi kenapa yang diberikan hanya yang 2 saja? Padahal kita tahu Bapak Ibu bahwa murid itu memiliki potensi diri masing-masing, memiliki minat sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Mungkin saja saya dengan Bu Eni memiliki potensi diri yang berbeda, memiliki minat yang berbeda. Bu Dia dengan Bu Marpri sama halnya memiliki minat yang berbeda juga. Jadi murid pun sama seperti itu. Yang ketiga adalah penghargaan menurunkan kualitas. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian yang kelima, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini seperti yang disampaikan Bu Marpri tadi, bahwa setiap anak itu kalau bisa dan berusaha nih Bapak Ibu, berusaha bersama-sama, kita membuat murid menuntun murid supaya ada motivasi intrinsik itu muncul, menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya tanpa embel-embel penghargaan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Lanjut. Di sini bentuk program kebajikan atau apresiasi ada 5 Bapak Ibu. Dalam memberikan apresiasi, yang pertama adalah beri dukungan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses.
Jadi di sini dapat digarisbawahi Bapak Ibu bahwa semua murid itu sebenarnya sama. Kalau kita memuji satu murid, kita berusaha memuji semuanya. Entah itu dalam bidang, dalam keahlian murid itu apa. Mungkin yang satu tidak ahli matematika, yang satu ahlinya bahasa Inggris. Kemudian yang satu tidak ahli dalam kimia, mungkin ahli dalam seni. Jadi sebisa mungkin kita memperlakukan murid itu dari latar belakang budaya yang berbeda, dari kemampuan yang berbeda, itu semuanya sama. Ya. Kemudian kita fokusnya pada prosesnya Bapak Ibu, bukan hanya kepada hasilnya. Misalkan Bu Eni guru kimia ini Bapak Ibu, misalkan praktek ada menghasilkan sebuah produk. Nah di situ kita berusaha tidak hanya produknya yang kita nilai, tetapi prosesnya. Insya Allah saya yakin semua Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan hal tersebut. Ya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk 3, tepuk 2. Ketinggalan pun enteringan mboten fokus, tepuk 2 hanya 1. Mungkin kita di terakhir kita main kanan-kanan kiri-kiri lagi Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Di sini ada 2 hal. Yang pertama pembuka, yang kedua nilai kebajikannya. Pembuka yang pertama, kemarin saya perhatikan. Jadi ketika kita sebagai pendidik, sebagai guru kepada anak didik kita, kepada murid kita, pembukanya kemarin saya perhatikan Ananda, misalkan Ananda A berbuat seperti ini, benarkah seperti itu? Kemudian untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, ada teman yang misalkan ada teman yang sakit, kamu menjenguk seperti itu. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Jadi meskipun anak itu melakukan kesalahan, kita berusaha bagaimana mungkin kita tetap melihat dari sisi positifnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua untuk nilai kebajikannya, kepedulianmu. Oke. Untuk pembuka yang ketiga adalah terima kasih. Untuk kita selalu mengucapkan terima kasih pada murid kita, meskipun melakukan suatu kesalahan tapi pasti ada tujuannya. Nah dari tujuan tersebut kita berusaha untuk menggali hal positif yang ada di situ apa. Kemudian kita sebagai pendidik sebisa mungkin mengucapkan terima kasih. Untuk nilai kebajikannya di situ adalah rasa tanggung jawab. Oke. Nah di sini Bapak Ibu kita mau jawabnya bareng-bareng atau satu-satu? Ini hukuman atau konsekuensi ya. Ampun fokus teng gambare nggih Bapak Ibu nggih. Kita fokus ke tulisannya. Niku pun pusiang niku ketinggalan nggih. Oke, hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi apa hukuman? Betul tadi yang jawab. Hukuman. Sekali lagi, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sebelah lagi. Hukuman. Oke, hukuman yang pertama nanti kita akan cek. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan kaos kaki saat di kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat menulis materi pelajaran. Oh, monggo dicek sareng-sareng. Oh, nggih. Hukuman yang tadi mencatat 100 kali adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman. Murid diminta push up tadi hukuman. Menggantikan kertas konsekuensi. Membersihkan tumpahan adalah konsekuensi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini apa ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya sebelum saya lanjut ke slide pengertian hukuman dan konsekuensi. Monggo.
Pak Setio dan Mono. Ya, kalau menurut saya kalau hukuman itu diterapkan pada siswa nanti akan menimbulkan rasa sakit menderita pada siswa. Tapi kalau yang konsekuensi itu dilakukan siswa dengan sadar. Tepuk tangan dulu Pak Setio. Kalau hukuman itu akan menimbulkan penderitaan, derita kepada murid. Tetapi kalau konsekuensi itu akan dilaksanakan karena sesuai dengan kesadaran murid itu. Monggo dicek bersama-sama. Nah, di sini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti ada sih Pak Setio, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, tetapi dengan syarat, dengan kesadaran tanpa ada paksaan tadi ya. Kemudian untuk hukuman yang kedua, sesuatu itu harus terjadi. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang ketiga, hukuman itu merupakan paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu merupakan stimulus atau tanggapan. Yang keempat, hukuman merupakan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman untuk yang kelima, yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian untuk konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ngoten nggih Bapak Ibu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin sangat berpendapat, monggo. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Monggo, Pak Rudi mungkin? Derek? Oke. Mungkin dibantu Pak Tulus. Kolaborasi Pak Tulus dan Pak Rudi, monggo. Oke, monggo kolaborasi berdua. Kenapa harus peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini melalui bisik-bisik, bisik-bisik. Enggak. Enggak Pak Rudi. Di sini jawaban tidak ada jawaban salah nih Bapak Ibu. Insya Allah pendapat dari Bapak Ibu itu benar semua, tidak ada yang keliru. Bisik-bisiknya ketinggalan lah dibangun ini. Kalau peraturan itu kayak ada semacam paksaan gitu. Kalau peraturan, keyakinan itu kan timbul dari dalam diri pribadi. Luar biasa. Kolaborasi yang luar biasa antara Pak Tulus dan Pak Rudi. Kalau peraturan kelas itu peraturan kelas adalah paksaan. Tetapi kalau keyakinan kelas adalah kesadaran diri. Oke. Di sini sudah ada dua lagi pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas lebih detail. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu? Karena itu tidak hanya menyangkut diri kita tapi juga orang lain. Berarti seperti keselamatan gitu ya. Keselamatan. Oke. Ada yang berbeda lain? Betul? Keselamatan berarti yang disampaikan Bu Marpri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Monggo, Pak Har? Kesehatan dan keselamatan. Untuk kesehatan dan keselamatan. Kita cek Bapak Ibu kira-kira untuk keyakinannya itu masuknya kemana? Tadi yang pertama adalah keselamatan yang disampaikan Bu Marpri, kemudian yang disampaikan Pak Har tadi adalah kesehatan dan keselamatan. Luar biasa teman-teman. Nah, di sini Bapak Ibu untuk nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi Bapak Ibu, keyakinan itu merupakan suatu hal yang singkat, jelas, padat, tetapi mencakup semuanya. Kemudian yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang tidak boleh malas, tidak boleh seenaknya sendiri, tidak menggunakan kalimat negatif seperti itu nih Bapak Ibu, tetapi menggunakan kalimat positif, disiplin, keselamatan, kemudian tadi kesehatan dan lain-lain. Yang ketiga, keyakinan kelas terbentuk sebagai hasil kesepakatan mufakat bersama dari semua murid dengan bimbingan atau tuntunan guru. Setiap poin yang dijadikan keyakinan kelas sudah merupakan hasil kesepakatan dan dengan konsekuensi yang disepakati pula. Jadi sudah diadakan kolaborasi di kelas, di dalam kelas nih Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas disetujui oleh semua warga kelas di situ antara guru dan murid. Nah, ketika kesepakatan itu sudah jadi, baru dijadikan keyakinan. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu merupakan hal yang tujuannya untuk membangun budaya positif di sekolah. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu mohon maaf agak burung gini. Nah, di sini tujuannya awalnya itu dari peraturan kelas Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke kelas pertama kali nih Bapak Ibu, saat tahun ajaran baru itu kita membuat bersama-sama dengan murid kita membuat peraturan kelas dulu. Ada yang mengatakan tidak boleh datang terlambat, masih menggunakan kalimat negatif banyak banget nih. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian kita buat setelah itu ke keyakinan kelas. Tapi sebelum tadi dalam peraturan kelas itu karena masih mentah, masih banyak yang negatif, kita masuk ke kesepakatan kelas dulu. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita buat hal yang positif seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buat peraturan kesepakatan kelasnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya di sini apa? Setelah kita buat peraturan, kita membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan baru ke keyakinan. Apa keyakinan kelasnya kalau buanglah sampah pada tempatnya? Kelasnya jadi nyaman. Iya. Nyaman, berarti ada unsur nyaman, bersih, disiplin juga. Gitu Bapak Ibu, disiplin. Nah, kemudian setelah itu lingkungan akan menjadi lingkungan yang positif setelah kita membuat keyakinan kelas. Setelah lingkungan kelas itu positif, akan terwujudnya budaya positif pula. Ngerti ya Bapak Ibu nggih? Oke, kita lanjut. Dalam membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita kan pertama tadi peraturan kelas. Setelah peraturan kelas kita buat, kita membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan baru keyakinan, untuk mewujudkan lingkungan yang positif ke budaya positif tadi. Di sini kita perlu melakukan pendalaman keyakinan kelas dari tabel T dan tabel Y. Maksudnya apa di sini? Kita membuat salah satu contoh nanti ya di bagian hormat, tapi kita ke tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini kita masuk ke tabel T dulu Bapak Ibu. Untuk tampak seperti itu datang tepat waktu. Kemudian untuk tidak tampak sepertinya adalah sering datang terlambat. Yang kedua, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Untuk tidak tampak sepertinya, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Yang ketiga, menyapa teman dan guru setiap hari. Untuk tidak tampak sepertinya, tak acuh kepada teman dan guru. Ini untuk tabel T. Kemudian untuk tabel Y-nya,
kita mengambil hormat ya, persoalannya di sini, permasalahannya di sini, atau sesuatu yang akan kita bajunya adalah kalimatnya adalah hormat, tindakannya adalah hormat. Terlihatnya Bapak Ibu di sini adalah bersimpati terhadap perasaan orang lain, kemudian mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi, dan lain-lain masih banyak lagi. Kemudian untuk terdengarnya, satu orang berbicara, yuk siapa ya saya bantu, kemudian kita bisa selesaikan ini bersama-sama, kemudian terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, dan lain-lain. Kemudian untuk berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam, memberikan ruang untuk bekerja, kemudian postur tubuh yang tenang, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu untuk berperilakunya. Tapi di sini berperilaku terdengar dan terlihat itu adalah hal-hal yang positif semua. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu itu adalah ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia di sini? Tangga, pangan, Ada 5 nggih, mboten ana karo dijawaban, tidak ada yang salah, boleh semua berpendapat. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin bisa ada yang menjabarkan kita sebagai pendidik atau guru. Maksudnya di sini kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa? Kita sebagai pendidik, contohnya rasa kasih sayang dan rasa diterima itu seperti apa kalau perlakuan kita kepada murid? Tidak pernah memarahi. Oh, peduli, rasa empati. Sebenarnya memarahi itu enggak apa-apa, tapi kan kalau misalnya memarahi tapi ada unsur peduli gitu kan berarti kita rasa sayang. Oh, memarahi tapi untuk tujuan peduli. Nggih, gitu. Tapi kalau bisa memarahi niku nggih dikurangi nggih Bapak Ibu nggih, ampun memarahi. Kan kita bisa menyelesaikan masalah tanpa dimarahi. Oh, ketika kita dimarahi ya sebenarnya gelo nggih mboten. Oke. Untuk yang kedua adalah penguasaan. Sini mungkin ada yang ingin menyampaikan tentang penguasaan, monggo. Sebagai seorang pendidik terhadap muridnya, penguasaan. Bisa kok, berarti saya saja nggih Bapak Ibu nggih. Penguasaan di sini adalah kita mencoba atau kita berusaha kepada murid itu memberikan perhatian yang penuh, kemudian kita berusaha untuk mengendalikan ke arah-arah yang lebih baik. Jadi menuntun murid menjadi lebih baik. Kemudian untuk bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Insya Allah di sini sampun perso semua nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Niki untuk 5 posisi kontrol. Nah, apa saja 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini insya Allah tidak ada nih Bapak Ibu nggih yang menghukum muridnya mboten enten nggih? Nggih napa mboten? Napa sering? Sering? Mboten nggih, insya Allah mboten sedanten. Nah, penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini posisinya guru atau pendidik sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya Bapak Ibu itu beliau-beliau akan mengatakan ini, patuhi aturan saya atau awas. Biasanya, tapi insya Allah mboten enten nggih Bapak Ibu guru di sini. Oh mboten enten nggih, mboten kan Pak Har nggih? Mboten, oke. Kedua, kamu selalu saja salah. Jadi ketika
ketika murid itu melakukan kesalahan kecil pun gimana nih? Napa mulai dari wali kelas urusan yang nilai, proyek, administrasi. Enten murid sing itu sekedhik langsung diberikan pernyataan, kamu selalu saja salah. Ngoten. Insyaallah mboten enten. Nek mriki mboten enten. Kemudian yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan pembelajaran bahasa Indonesia, terus murid tersebut tidak potensinya bukan ke bahasa Indonesia tetapi ke seni, lebih suka ke seni misalkan. Ketika mengumpulkan tugas itu selalu yang terakhir. Kemudian beliau mengatakan pasti selalu yang terakhir, le atau do. Nah, insyaallah di sini tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu nggih, wonten nggih. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri nggih. Berarti di sini tidak mau, mohon maaf, mendengarkan masukan dari orang lain. Dan cara saya itu seperti itu Pak Bu. Ya, saya harus menerapkan itu di rumah ataupun di sekolah. Seperti itu. Ini untuk guru posisi kontrolnya yang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini adalah biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Insya Allah siapa di sini yang sudah menerapkan menyelesaikan masalah muridnya lebih lembut, buatan teriak-teriak. Insya Allah semua ngaten gitu Ibu di sini nggih. Alhamdulillah. Kemudian membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti biasanya yang disampaikan Bapak Ibu guru seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau tidak, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi dengan intonasi yang lembut. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita itu anak murid itu lebih ke oh iya ternyata saya selama ini salah, ternyata saya selama ini keliru. Tanpa harus kita bentak, tanpa harus kita mejanya kita gebrak atau yang lainnya. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ini untuk sisi negatifnya. Jadi tidak ada benarnya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin kalau berbuat seperti kita melakukan hal seperti ini boleh pertama sekali atau dua kali nih Bapak Ibu, tapi kalau terus-terusan kasihan kepada muridnya. Karena seperti tidak dihargai, tidak ada benarnya murid tersebut melakukan sesuatu. Meskipun melakukan kesalahan, tadi ada tujuannya nih Bapak Ibu. Kita perlu melihat riwayatnya dulu. Biasanya kalau Bu Eni itu kalau menyelesaikan masalah tidak langsung Ibu Eni, tidak langsung betul langsung gebrak Ibu Eni, luar biasa. Jadi melihat dulu riwayatnya nih. Oke. Nah di sini adalah posisi kontrol yang ketiga, teman. Teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya guru yang memiliki kontrol teman ini akan mengatakan, ayo bantulah Bapak. Demi Bapak ya. Itu maksudnya membantu itu melakukan hal-hal yang positif, perilaku yang positif. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, atau ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Mungkin memberikan motivasi, dorongan supaya semangat terus masuk sekolah. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kalau ini kasusnya misalkan ada kegiatan proyek B5, terus kadang murid-murid terlupa karena buru-buru pulang, jadi wali kelasnya dengan semangatnya membantu beres-beres mungkin seperti itu. Tetapi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya.
Jadi tidak selamanya posisi kontrol kita menempatkan diri kita sebagai teman itu baik. Tetapi juga ada ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman itu ada sisi negatifnya. Maka nih Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan untuk posisi kontrol yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya guru yang posisi kontrolnya sebagai pemantau itu memberikan pertanyaannya, peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Kalau tidak, sanksi atau konsekuensinya apa ya? Biasanya seperti itu kalau sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Tepuk 2. Oke, alhamdulillah masih pokok semua. Kemudian yang kelima Bapak Ibu tentang di sini adalah manajer. Manajer di sini posisinya di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu untuk di sini biasanya guru yang posisi kontrolnya sebagai manajer itu berkata seperti apa? Biasanya yang pertama, apa yang kita yakini, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi yang sudah disepakati bersama. Kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi tetap kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan dilaksanakan, disepakati bersama-sama. Posisi manajer di sini tidak lepas dari kesepakatan kelas yang itu menghasilkan keyakinan kelas. Oke, untuk 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian tidak saya jabarkan semua Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu sampun perso sedanten. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk kebutuhan dasar manusia yang tadi Pak Rudi yang tadi kesana dan lain-lain, kita lanjutkan saja. Kita bahas yang segitiga restitusi satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru akan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan hal yang sama, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Biasanya kalau seperti ini banyak digunakan oleh guru BK Bu Marni Pak Tulus juga Oke, di sini untuk yang stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, kemudian kekuatan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau kelangsungan hidup. Biasanya guru akan berkata atau mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Seperti itu. Kalau tidak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi tidak langsung, kamu itu pasti salah, kamu melakukan ini karena ini. Tidak seperti itu. Kita menanyakan dulu kepada murid kita. Oke, kemudian untuk yang ketiga, kita menghubungkan tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, yang telah disepakati di dalam kelas. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tetap tidak lepas dari keyakinan kelas. Dan insya Allah untuk masing-masing kelas di SMA Negeri 1 Pracimantoro semuanya sudah
tersedia untuk keyakinan kelasnya nih Bapak Ibu nggih? Sudah napa dereng? Sudah. Kalau misalkan ada yang belum, insya Allah kita bersama-sama nih Bapak Ibu nggih untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini untuk contoh pertanyaannya dari guru, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Kemudian yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kita tetap ke keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada sedikit pantun dari saya. Siang-siang pergi ke Surabaya. Dereng kompak, lowang nggih, kajenge semangat. Siang-siang pergi ke kota Surabaya. Tak lupa beli buah alpukat. Sekian presentasi dari saya. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Jadi Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, izinkan saya untuk nyuwun refleksi Bapak Ibu, umpan balik dari Bapak Ibu, mohon berkenan untuk memberikan sedikit atau banyak diperbolehkan untuk tanggapannya, untuk umpan baliknya. Mungkin dari Pak Tulus dan Budian monggo Pak Tulus sakit tengah aja. Sedikit para banyak alhamdulillah. Terima kasih Bu Ika, materinya luar biasa. Di sini saya menjadi paham kaitannya dengan apa itu peraturan kelas, apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang ada, nilai-nilai kebajikan yang positif itu harus kita tumbuhkan. Jadi intinya saya mendapatkan banyak ilmu di sini. Dari adanya keyakinan kelas ini nanti akan membantu siswa menjadi lebih lebih paham lagi katanya dengan nilai-nilai kebajikan. Saya rasa itu Bu Ika, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang kedua Bu Dian. Niki jarang niki kula. Ngapunten nggih Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Ika. Paparannya sangat luar biasa tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya setelah mendapatkan sedikit mengingat kembali. Kemarin sudah pernah kita bahas, kita mengingat kembali diri sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Hal yang sangat baik dan bisa saya ikuti tadi adalah tentang posisi kontrol. Nah, selama ini ternyata mungkin masih ada 1-2 dalam melaksanakan posisi kontrol itu ada yang masih nyaman di posisi teman. Ternyata posisi kontrol yang tertinggi adalah manajer. Luar biasa. Terima kasih Bu Ika, sehingga kita lebih paham di dalam melayani anak-anak bisa lebih maksimal. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Tulus dan Budian sudah memberikan umpan balik untuk saya. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, izinkan saya menutup kegiatan diseminasi positif hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah luar biasa hari ini membersamai saya. Insya Allah semoga ilmu yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat dari Bapak Ibu untuk kita semua, khususnya untuk pribadi saya, dan semoga efeknya untuk sekolah kita nanti budaya positif ini dapat kita laksanakan setiap hari dan dengan kesadaran dari para murid tanpa ada paksaan dari Bapak Ibu guru. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Mohon maaf apabila saya selama memaparkan materi banyak salahnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi maafkan kesalahan saya yang kurang sempurna. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.